kelihatan dari kebijakan dia di DKI ya. Dulu kan sebagian teman, mungkin termasuk saya sendiri, awal-awalnya dulu, jangan-jangan Pak Anies bisa ngacak-ngacak Jakarta nih. Tapi setelah jadi gubernur, apakah ada tindakan diskriminatif dilakukan oleh Pak Anies terhadap orang Tionghoa kayak saya gitu, terhadap orang Kristen seperti saya? Saya nggak nemu ya, Bang ya. Atau ada ya program-program pembangunan yang dirusak? Nggak juga, dilengkapin, malah ada tambahan yang lebih populis. Misalnya kayak kalau di saya bidangnya itu konsolidasi tanah. Dulu ada kontrak politik Jokowi dengan masyarakat yang berkonflik di Jakarta ini. Ada kampung akuarium tuh di Jakarta Utara. Itu sekarang udah selesai. Jadi memang yang dulu disepakati antara yang terpilih Pak Jokowi Ahok dan Pak Anies itu ada kesinambungan dan dikembangkan. Jaklingko itu kan orang bisa gratis naik. Sudah dibuktikan Bang di Jakarta. Ketika saya bertugas di kota ini, saya bertugas sebagai gubernur, saya menyiapkan langkah-langkah yang secara serius menjangkau semua, memberikan kesetaraan pada semua, memberikan perasaan nyaman kepada semua, dan tidak menjadi gubernur yang menciptakan konflik antar kelompok, tidak menjadi gubernur yang memancing friksi antar kelompok, tidak menjadi gubernur yang membuat suasana tegang. Justru harus menjadi gubernur yang membuat suasana tenang, teduh, menjangkau semuanya. Dan alhamdulillah Jakarta mendapatkan yang namanya Harmony Award, penghargaan harmoni, karena di Jakarta di masa kami bertugas justru menghasilkan suasana keteduhan antar umat beragama. Hari yang ditunggu itu, hari yang dinanti bertahun-tahun, malam ini mencapai penutupannya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama hadir menuntaskan sebuah fase perjuangan. Di tempat ini telah lama dicanangkan, telah lama dijanjikan, dan hari ini janji itu dibayar tunai. Di sini bukan saja kita menyaksikan sebuah bangunan mahakarya, tapi tempat ini membuktikan bahwa mimpi itu bisa dicapai lewat kerja keras, lewat kerja tuntas. Mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis, mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis. Hari ini mahakarya berdiri di Jakarta, dipersembahkan untuk The Jackmania, untuk warga Jakarta, dan untuk Indonesia. Mahakarya ini adalah 100% dibangun oleh anak-anak bangsa dari keringat orang-orang Indonesia yang dilahirkan dari rahim-rahim ibu orang Indonesia. Perjuangan ini diawali modal pertama, modal terutama untuk bisa bekerja membangun stadion ini adalah dukungan yang luar biasa dari The Jackmania. Dari mulai saat direncanakan, dari saat janji itu diungkapkan 5 tahun yang lalu, janji membangun stadion itu diungkapkan, dan The Jack bersedia mempercayai janji itu. The Jack bersedia untuk ikut mengawal janji itu, dan hari ini The Jackmania memenuhi stadion yang dijanjikan itu.
Ini adalah kerja kolosal. Ini bukan kerja satu orang. Ini kerja ribuan orang. Ribuan orang bekerja siang malam menuntaskan sebuah proyek mahakarya. Karena itu izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada para pekerja yang tidak pernah tampak di layar Mayor Ahmad Abu Talib, Mayor Eric Garcetti, and also our friends Emilia Sais from the UCLG, and Milak from C40, and all the delegates coming from the participating cities, including Indonesian mayors for joining us tonight. Let me name a few. The Mayor of Palu, Pak Rahmat Masud. Where are you, Pak Rahmat? Mayor of Palu. There we go. That's the Mayor of Palu. Palu is located in the southeast of Sulawesi Island. So it took about 3 to 4 hours of flying to get into his city. And then the Mayor of Palembang, are you here yet? Because one bus was left behind. So some of us are a bit behind, already here now. All participants, all delegation, distinguished ladies and gentlemen, allow me on behalf of the people and the government of Jakarta to welcome all of you in this city. You have experienced, it's the first day in our city. I hope Jakarta treats you well so far, and we hope that you will enjoy Jakarta. But allow me to say a little bit about our city. This city has islands of 111 islands, part of our city. Perhaps this is the only city in the world, megapolitans, that have islands as part of the city. 11 were populated, so they're located north of us, and south of us were the highlands. So we are in the locations that has been central of trades for centuries. And the ship that we are at, the Finisi, this is the ship that has transported spices from the Malukus all the way to Africa, all the way to Europe for centuries. So this is the one, the ship that has transported all the spices there. So we have decided, let's do the first evening, having a dinner in a coastal area, enjoy the sunset. Unfortunately, the cloud was was not that friendly to us today. But we would like you to experience that Jakarta is not a city in the central of a continent. It is actually in the coastal area. And we have been working to transform this coastal area into visitable places. In the past, the coastal area was mostly for industry. Unfortunately, minimum engagement. So generally, Jakartans didn't feel like they're living in a coastal area. So in the past few years, we started working on that, and we're grateful to see the result. Now more and more people are coming to the beach. More and more people coming to the coastal area. So that's a little bit about us, and the rest, we'll have the more serious session tomorrow. Tonight, we hope you enjoy the evening, the engagement, the music, and I hope this will bring you a special experience. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik ya. Bagaimana partai PSI yang memang faktanya selalu menyerang Anies, selalu mengkritik Anies, bahkan semenjak Anies menjadi gubernur Jakarta, teman-teman. Dan kita tercengang karena ada salah satu kader PSI yang sangat waras ya. Kenapa? Saya bilang waras karena saat ini ketika Anies menjadi gubernur Jakarta, bahkan salah satu kader PSI ini, teman-teman, dia mengakui bahwa di zamannya Anies apa yang dibayangkan selama ini akhirnya tidak terbukti ya kan. Bagaimana misalnya ketika Anies menjadi gubernur semua dirangkul ya. Tidak pernah kita mendengar apapun yang terjadi di Jakarta ketika Anies menjadi gubernur. Dan itu membuktikan bahwa apa yang
kritikan apa yang disampaikan oleh PSI, orang-orang yang benci Anies, sebenarnya itu tidak terbukti, teman-teman. Anies ya sangat-sangat toleransi, ya. Anies sangat-sangat merangkul, Anies sangat-sangat menunaikan janji politiknya, visi misinya, dan sebagainya. Itu menandakan bahwa Anies seorang tokoh, seorang pejabat, pemimpin yang luar biasa, teman-teman ya. Dan itu dibuktikannya juga. Bahkan kalau kita lihat wawancara Anies di beberapa media, podcast ya, bahwa apa yang tuduhan-tuduhan yang disampaikannya, Anies selalu mengatakan yang menuduh yang harusnya membuktikan, ya kan? Karena segala sesuatu bisa dilihat di media sosial ya, di media, karena rekam jejak itu ada. Dan rekam jejak Anies memang menyatakan bahwa Anies itu adalah gubernur yang luar biasa, teman-teman. Dan kalau kita melihat bagaimana partai PSI akhirnya tertampar, ya kan, Kaisang akhirnya tertampar karena pernyataan dari kadernya ini, teman-teman, yang memuji Anies, yang mengakui kehebatan Anies, dan itu sangat-sangat luar biasa ya kalau saya mengatakan bahwa ternyata ada kader yang waras juga. Dan kalau kita melihat, teman-teman, bagaimana perjalanan Anies memang tidak mudah ya menjadi seorang Anies ya. Banyak sekali, apalagi di Pilkada Jakarta kemarin 2024, akhirnya Anies harus menguburkan mimpinya untuk menjadi calon gubernur saja, teman-teman. Ini baru calon ya. Akhirnya harus menguburkan mimpinya karena akhirnya partai-partai tidak mendukungnya. Dan ini hal yang sangat-sangat luar biasa ya, miris kita melihatnya. Bagaimana menurut kalian?